Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Harian Guru, channel inspirasi dalam pengembangan kompetensi guru. Ya, pada kesempatan kali ini dengan pengelolaan kinerja, yaitu salah satu RHK yang sangat penting adalah observasi kelas oleh teman sejawat. Bagi rekan-rekan guru yang mengambil RHK ini, maka di sini adalah ada alur yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan observasi dengan tepat dan benar gitu ya. Bagi rekan-rekan yang belum mensubrek channel ini, maka subrek dahulu ya agar perkembangan channel ini lebih baik lagi. Kita langsung saja pada observasi kelas. Berikut admin rangkum adalah 7 hal penting dalam melakukan observasi kelas. Yang pertama adalah carilah rekan sejawat yang akan melakukan perbaikan pembelajaran. Jelas dalam melakukan observasi kita harus melakukan perbaikan pembelajaran bagi rekan sejawat. Ya, jadi kita bolak-balik perannya. Yang pertama adalah peran observer, yang kedua observan. Setelah kita mengobservasi teman, maka teman juga harus mengobservasi kita ya. Jadi umpan balik. Yang kedua adalah buatlah surat permohonan observasi dari rekan sejawat kepada kita. Berhubung kita melakukan pekerjaan di lembaga resmi yaitu sekolah, maka permohonan observasi ini harus diajukan oleh rekan sejawat kepada kita dan diketahui oleh kepala sekolah. Hal ini dilakukan karena kita meninggalkan kelas atau meninggalkan pembelajaran ya. Jadi kita harus izin dari kepala sekolah. Adapun contoh format suratnya akan nanti kita tampilkan di slide berikutnya. Dan poin yang ketiga adalah lakukan percakapan pra-observasi antara observer dan observan. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, maka lakukanlah percakapan pra-observasi. Di sini juga ada rubrik-rubrik yang harus diisi atau dijadikan patokan kita dalam melakukan observasi. Dan yang keempat adalah lakukan kesepakatan waktu pelaksanaan observasi kelas. Waktunya sudah ditentukan ya, agar kita bisa melaksanakan secara seksama. Alur yang kelima adalah pelaksanaan observasi di kelas secara seksama. Jadi kita dari awal sampai akhir pembelajaran harus mengobservasi sesuai dengan kesepakatan kita pada percakapan pra-observasi. Setelah kita melakukan observasi, maka kita melakukan alur yang keenam, yaitu melakukan percakapan pra-observasi. Hal ini untuk memberikan catatan-catatan dari observasi kepada observan dan juga akan membuat umpan balik dan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh observan ya. Yang ketujuh adalah rencanakanlah pengembangan diri yang akan dilakukan oleh observan. Jadi setelah catatan kelemahan dan kelebihan dia telah kita kemukakan, maka dia harus memperbaiki melalui perencanaan pengembangan diri yang akan dilakukan observasi agar pembelajarannya itu bisa meningkat dan memiliki hasil yang luar biasa. Oke, kita apa saja yang harus dipersiapkan setelah kita memiliki rekan sejawat yang ingin melakukan perbaikan, maka observan harus membuat surat permohonan observasi kepada kita ya bagi observan dan juga akan melakukan umpan timbal balik. Ini adalah format atau contoh ya atau rekomendasi surat permohonan observan yang ditujukan kepada kita dan dibuat bolak-balik. Ini isinya harus sesuai dengan tujuan yang akan diperbaiki oleh beliau, waktu, pukul ya, kapan, tempatnya di mana itu. Adapun redaksinya bisa disesuaikan dengan selera ibu bapak ya. Oke, itu adalah sebelum kita melakukan pra-observasi. Kita lanjut ke percakapan pra-observasi. Setelah surat permohonan diterima dan waktu percakapannya kita tentukan, maka kita membuat rubrik ya, sambil mempercakapan dan mengisi rubrik pra-observasi atau rubrik persiapan observasi. Rubrik ini sesuai dengan juknis terbaru ya, yang bisa ibu bapak unduh di PMM gitu ya.
Sini jelas harus guru pelakunya siapa, guru pengamatnya siapa, waktu, kelas harus ditentukan ya. Di dalam rencana hasil kerja ini tidak ini bisa dirubah ya, bisa disesuaikan dengan tujuan yang ingin diperbaiki dalam pembelajaran. Fokusnya apa? Apakah di sini? Kalau di sini kan fokusnya ke kondisi kelas ya. Jadi contohnya ini adalah strategi pengembangan pendidik agar kelas itu kondusif. Jika ibu bapak perbaikan bukan kondisi siswa, kondisi kelas bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ibu bapak. Rencananya harus ada kelas, hari, waktu, perangkat, dan catatan lain. Ini adalah salah satu rubrik praobservasi. Sedangkan di sekolah saya ya, berhubung ini kurang lengkap dan kurang tajam gitu, saya juga melampirkan rubrik percakapan yang kedua. Rubrik percakapan yang kedua ini tidak wajib ya, jadi ibu bapak terserah apakah mau mengambil atau tidak. Ini pilih sesuai dengan pilihan ibu bapak. Kalau saya mengambil ya, ini sama saja padahal tapi ini lebih tajam gitu ya, lebih mengena terhadap apa yang akan diperbaiki oleh observan kita. Tujuan pembelajaran, area pengembangannya apa, strategi yang akan dipersiapkan oleh beliau dalam mengembangkan pembelajarannya. Dan jangan lupa di sini harus disepakati bersama antar observer dengan observer. Lanjut ya. Setelah waktu observasi ditentukan dan sudah memiliki kesepakatan, maka kita melaksanakan observasi di kelas beliau dengan menggunakan rubrik dari PMM ya. Nah, ini adalah pengamat, pelaku sama ya dengan pra observasi. Ini bisa disesuaikan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Perilakunya bisa dirubah, disesuaikan ya. Oke. Di sini kan rencana hasilnya terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini adalah fokusnya ke suasana yang kelas yang kondusif. Kalau misalkan ibu bapak tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi siswa, maka fokusnya bisa dirubah. Ini bisa dirubah, ini bisa dirubah, ini bisa dirubah. Oke, kita next. Nah, ini adalah lembar rubrik observasi yang kedua. Ini lampiran ya. Mau diambil mangga, tidak diambil mangga ya. Kalau saya diambil ya, strateginya apa? Apakah sudah ada di dalam pembelajaran sesuai dengan kesepakatan pada percakapan praobservasi? Apakah ada? Kalau misalkan sudah ada tapi ada kelemahan, catatan di sini. Catatan tambahannya di luar dari strategi ini kita cantumkan ya. Nah, jangan lupa kita supervisor atau observer di tanda tangan. Setelah kita melakukan observasi di kelas, maka kita tentukan juga waktu percakapan pasca observasi dengan menggunakan rubrik tindak lanjut observasi praktik pembelajaran. Tujuannya sama ya. Oke, ini tindak lanjutnya nih. Refleksi guru pengawas berjalan baik strateginya. Ini kategorinya ada apa, tindak lanjutnya apa, upaya tindak lanjutnya apa, kapan dilaksanakannya, dan kebutuhan dan hubungannya apakah apa dan dengan siapa, apakah dengan kepala sekolah, rekan sejawat atau komunitas. Silahkan diisi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disepakati bersama pada percakapan praobservasi. Kita langsung next. Nah, di sini juga catatan pengamatan ya. Masih rubrik yang tadi, ini juga diisi. Silahkan disesuaikan saja dengan ibu bapak. Oke, kalau lampiran sunahnya ini ibu bapak nih. Catatan percakapan pas observasi. Catatan refleksinya apa? Topik percakapan dan catatannya apa? Rencana tindak lanjutnya apa? Jangan lupa setelah ini diisi, disepakati bersama oleh observer dan observan. Ini contoh lampiran ya, tidak wajib. Kalau mau melampirkan mangga, kalau enggak apa-apa. Ini diambil dari catatan observasi ya, berbasis coaching nih ya. Oke. Kalau berbasis coaching itu lebih mendalam gitu, dalam memahami potensi si observan. Jadi lebih enak ini ya. Jadi hal-hal kecil yang dia miliki, yang dia
dimiliki itu terungkap gitu ya kalau melakukan dengan percakapan coaching. Nah, ini adalah lembar terakhir atau lembar rencana pengembangan diri. Aktivitasnya apa? Misalkan guru kelas itu ingin memperoleh dari literasi siswa. Aktivitasnya adalah mengikuti webinar atau mengikuti berbagai praktik baik dalam meningkatkan literasi siswa. Tujuan yang dicapai adalah menambah wawasan atau pengetahuan tentang metode-metode atau mode-mode pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa. Ukuran keberhasilannya adalah siswa di atas 80% tuntas dalam literasi, dalam memahami bacaan atau memahami isi cerita. Pendukungnya bisa KKG, bisa teman sejawat, ya bisa biaya, bisa waktu gitu ya. Nah, waktunya ditentukan kapan nih? Apakah bulan depan, apakah minggu depan, di sini diisi ya. Apakah dia mau banyak, bangga, lebih dari 4 juga boleh. Atau di sini melakukan pelatihan mandiri di PMM tentang topik literasi ya bisa ya, itu disesuaikan dan disesuaikan oleh kemampuan observer. Setelah ini ditentukan oleh beliau dan diajukan oleh beliau, maka kita sepakati tanda tangan guru bersangkutan dan ini tanda kita sebagai observer. Oke. Ingat Ibu Bapak ya, di dalam pelaksanaan observasi oleh sejawat kita harus memiliki dua peran, yang satu sebagai observer, yang kedua observan. Setelah kita memiliki peran observer, maka kita juga harus memiliki peran observan atau yang diobservasi oleh rekan sejawat kita. Jadi gantian gitu ya. Hal ini untuk menyelesaikan kekurangan masing-masing dari rekan sejawat dalam pembelajaran. Oke, itu saja Ibu Bapak ya. Alur-alur observasi yang telah admin himpun. Semoga pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, dan jangan lupa kegiatan ini harus izin dari kepala sekolahnya karena kita pasti meninggalkan kelas atau jam pelajaran kita. Nah, cukup sekian penjelasan dalam pelaksanaan observasi ini. Jika ada kata-kata yang salah maupun ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.